Selamat datang di Balik Layar Hidup, tempat di mana setiap kisah menyimpan pelajaran dan setiap perjalanan menginspirasi. Di balik cerita-cerita sederhana, tersembunyi kekuatan, harapan, dan makna yang dalam. Di sini kami membagikan kisah-kisah inspiratif yang bisa membuka mata, menguatkan hati, dan menyentuh jiwa. Karena kadang yang paling membekas bukan yang nyata, tapi yang mampu menggerakkan. Ini adalah Di Balik Layar Hidup. Selamat menikmati ceritanya. Pagi baru saja menyapa kota Jakarta. Di sudut gang sempit yang dipenuhi suara ayam dan motor lewat, terdengar derit roda gerobak tua yang perlahan didorong oleh seorang pria muda. Namanya Abdul, 27 tahun. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana training yang sudah mulai pudar warnanya. Namun senyumnya tetap cerah seperti mentari pagi. Di gerobaknya, gorengan panas mengepul, tempe, tahu, bakwan, dan pisang goreng. Hasil tangan istrinya, Rini, yang bangun lebih awal darinya. Setiap hari, Abdul menelusuri jalur yang sama. Keluar dari gang, melewati pasar tradisional, lalu berhenti di depan sekolah dasar. Anak-anak suka gorengannya, para guru sering memberi tips kecil, dan ibu-ibu tetangga langganan sering minta hutang seminggu sekali. Semua itu sudah jadi bagian dari kehidupannya. "Bang, tambahin 1 tahu, sama 2 pisang ya," teriak seorang pelanggan. "Siap, Bu Lilis," sahutnya ramah, tangannya cekatan membungkus. Tapi di balik keriangan itu, Abdul menyimpan keinginan yang tak pernah padam. Ia ingin sekali mengajak orang tuanya ke Tanah Suci. Sejak kecil ia dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Pak Haji Sarwan, bukanlah haji karena pernah ke Mekah, melainkan karena nama panggilan yang diwarisi dari orang tuanya. Beliau adalah guru ngaji kampung yang sabar, meski matanya mulai kabur dan batuknya makin sering terdengar setiap malam. Ibunya, Bu Siti, diam-diam sering menangis saat melihat tayangan umroh di televisi. Abdul tumbuh menyaksikan betapa besar pengorbanan mereka. Tak jarang ia mendapati ayahnya tidak makan malam hanya demi membayar iuran sekolahnya dulu. Ibu yang menjahit mukena hingga larut malam demi menambah penghasilan keluarga. Dan sekarang, saat mereka sudah menua, Abdul hanya ingin satu hal: melihat mereka berdiri di depan Ka'bah, menadahkan tangan di bawah langit Arab, memanjatkan doa yang selama ini hanya bisa mereka bisikkan dalam sujud malam. Namun penghasilan dari gorengan tak pernah cukup. Tabungan selalu terkuras untuk kebutuhan harian. Ia sempat mendaftar umroh murah, program promosi dari brosur yang ditemuinya di masjid, namun malah tertipu. Uang lenyap, harapan hancur, dan rasa bersalah menggerogoti. Lalu, pada suatu pagi yang seperti biasa, ia berhenti di depan warung kopi modern yang baru buka di dekat pasar. Di kaca depannya tertempel poster besar dan mencolok, "Kopi Barokah, dapatkan hadiah umroh gratis, cukup beli dan kumpulkan kode unik." Abdul menatap poster itu dalam-dalam. Detik itu juga hatinya berdesir. Ada sesuatu yang berbisik di dalam dirinya. Mungkin ini bukan kebetulan, mungkin inilah jalannya. Tanpa pikir panjang, ia membeli 1 botol. Rasanya pahit, tapi ada manis kecil di baliknya, harapan. Dan disitulah semuanya dimulai, perjalanan seorang tukang gorengan biasa, dengan impian luar biasa, yang akan membawanya melampaui batas logika, menuju keajaiban yang hanya bisa dijelaskan oleh iman. Hari-hari berlalu sejak Abdul pertama kali membeli kopi Barokah. Yang awalnya hanya 1 botol sehari, kini bertambah jadi 2, lalu 3, bahkan 5 botol. Ia mulai menyisihkan sebagian dari uang belanja dan hasil jualan gorengan demi membeli kopi yang katanya berhadiah umroh itu. Gerobaknya pun berubah. Sekarang bukan hanya menampilkan gorengan panas, tapi juga tumpukan botol kopi kosong yang digantung di sisi kiri dan kanan. Beberapa pelanggan awalnya tertarik. Ada yang bertanya, "Bang, ini ngapain botol digantung semua?" Abdul hanya tertawa kecil. "Buat mimpi, Bu.
Saya mau umrohin orang tua, namun tidak semua orang menganggap itu mulia. Tak sedikit yang mulai menggunjing. Dia pikir bisa dapat umroh cuma dari beli kopi, dasar mimpi di siang bolong. Bahkan beberapa anak kecil mulai mengejek, memanggilnya Bang Kopi Gila. Istrinya Rini makin resah. Pada malam-malam saat mereka menghitung uang, ia sering mendapati nominal yang tak cukup untuk belanja besok. Rini mencoba bicara baik-baik. Mas, kita harus realistis. Harga minyak goreng naik. Uang sekolah Fahri sebentar lagi. Kenapa Mas terus-terusan beli kopi itu? Kita nggak mampu. Abdul menjawab dengan mata yang jernih, tapi penuh keyakinan. Kamu percaya nggak sama doa? Saya nggak minta kaya, saya cuma mau satu. Orang tua saya bisa mencium Hajar Aswad sebelum mereka pergi. Mas, Rini menghela napas panjang. Kita pernah ditipu dulu, Mas. Ingat, kita nyicil bayar ke biro umroh murah itu. Ternyata mereka nipu. Semua uang kita habis. Mas, masih mau percaya lagi sama hal kayak begini? Abdul diam. Luka dari masa lalu itu belum sembuh. Memang, ia ingat bagaimana ibunya menangis diam-diam di kamar, tak ingin terlihat kecewa. Bagaimana ayahnya hanya tersenyum, meski jelas hatinya hancur. Namun keyakinan Abdul kali ini berbeda. Ia tidak menitipkan uang pada orang tak dikenal. Ia hanya membeli kopi, sesuatu yang bisa ia rasakan, pegang dan minum. Sesuatu yang sederhana, tapi membawa harapan. Hari demi hari, Abdul makin terobsesi. Ia mulai mengurangi porsi makan siangnya, kadang bahkan tidak makan sama sekali, demi bisa membeli lebih banyak kopi. Botol-botol kosong menumpuk di dapur, di kamar, di teras rumah. Fahri, anaknya yang masih kecil, pernah protes polos. Abi, rumah kita kayak tempat sampah, isinya botol semua. Tetangga mulai menjauh. Ada yang secara terang-terangan bilang ke Rini, itu suami kamu stres Rin, gak bisa terima kenyataan. Mimpiin umroh, tapi duit buat bayar listrik aja gak ada. Namun Abdul tetap teguh. Di tengah cibiran, ia terus membeli. Di tengah hujan, ia tetap mendorong gerobaknya. Di malam hari, saat semua tertidur, ia duduk menyalin satu persatu kode unik dari tutup botol ke dalam buku catatannya yang lusuh. Pada satu titik, bahkan Rini menangis diam-diam. Ia memeluk Abdul di tengah malam, berkata pelan, Mas, aku takut. Jangan sampai Mas kehilangan segalanya hanya karena harapan yang belum tentu benar. Abdul menjawab dengan suara bergetar, kalau aku harus kehilangan segalanya demi membuat mereka tersenyum sekali saja di depan Ka'bah, aku siap. Dan saat itu, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Abdul, si tukang gorengan yang dianggap gila oleh dunia, tapi tetap berjalan lurus dengan satu tujuan, membalas cinta orang tuanya dengan keyakinan yang lebih keras dari logika. Hari ke-64, hujan turun sejak sore dan belum berhenti hingga malam. Langit kota Jakarta tampak murung, seperti hati Abdul yang semakin rapuh. Di dalam rumahnya yang sederhana, kardus berisi tutup botol kopi menumpuk hingga menyentuh langit-langit kamar. Rini, istrinya, sudah berhenti menegur. Ia tahu suaminya bukan lagi bisa disadarkan dengan kata-kata. Satu-satunya yang masih menyala dalam diri Abdul adalah harapan, meskipun semua orang sudah menyerah. Abdul duduk di depan jendela, menatap tetesan air hujan di kaca yang berembun. Tangannya memegang satu botol terakhir dari simpanannya hari ini, botol ke-318. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Bukan hanya karena hujan deras atau tubuhnya yang kelelahan, tapi karena batinnya terasa hampa. Beberapa menit sebelumnya, anaknya Fahri mendekatinya dengan polos sambil bertanya, Abi, kenapa kita nggak pernah main bareng lagi kayak dulu? Pertanyaan itu menusuk hati Abdul lebih dalam dari siapapun yang pernah mencibirnya. Ia menatap anaknya dengan mata sayu, lalu memeluknya erat, tanpa berkata apa-apa.
karena dalam dirinya ia tahu ia sudah mengabaikan banyak hal demi mengejar mimpi yang mungkin tidak pernah nyata. Setelah Fahri tertidur, Abdul keluar ke halaman. Hujan masih deras, angin malam dingin menusuk tulang. Tapi ia tak peduli. Ia duduk di bawah teras kecil yang bocor, dengan botol kopi terakhir di tangannya. Ya Allah, gumamnya lirih, aku lelah. Botol itu ia buka perlahan, setengah berharap, setengah pasrah. Tutupnya polos, tidak ada kode khusus, tidak ada tulisan menang. Jadi ini akhirnya, bisiknya. Hening, hujan tak menjawab, angin tak bersuara, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang pecah. Ia merasa kosong, seperti berjalan jauh tanpa pernah benar-benar sampai. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, ia benar-benar ingin menyerah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari ujung gang. Perlahan, pasti, Abdul mengangkat kepalanya, dan di tengah kabut hujan, muncul siluet seorang pria tua mengenakan jas hitam dan topi fedora. Di tangannya, sebuah payung hitam terbuka, melindunginya dari hujan. Pria itu berjalan mendekat, wajahnya teduh, tubuhnya tegap. Meski terlihat sudah berumur, ia berhenti di depan Abdul dan menyapanya dengan suara lembut, namun mantap. Abdul? Abdul berdiri setengah ragu. Saya Abdul. Pria itu membuka jasnya dan mengeluarkan sebuah map berwarna emas yang sudah agak basah. Saya Damar dari PT Barokah. Kami ingin meminta maaf karena terlambat menghubungi Anda. Sistem kami sempat mengalami gangguan, tapi kami tidak pernah lupa siapa peserta kami yang paling gigih. Abdul terdiam. Nafasnya tercekat. Hanya suara hujan yang terdengar. Damar menyerahkan map itu dengan kedua tangan. Ini milik Anda. Silakan dibuka. Dengan tangan gemetar, Abdul menerima map tersebut dan membukanya. Di dalamnya, surat bersampul hologram resmi bertuliskan, "Selamat, Anda adalah pemenang utama undian umroh Barokah. Kami memberikan Anda kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh dan membawa 2 orang pendamping pilihan Anda." Abdul terjatuh berlutut. Air matanya tumpah bersama hujan yang mengalir di pipinya. Ia menangis, bukan karena hadiah, tapi karena perjuangannya yang penuh luka dan cemooh. Akhirnya dijawab oleh Tuhan. Rini berlari keluar rumah, melihat suaminya menangis di bawah hujan sambil memegang map emas. "Mas, kenapa? Ada apa?" Abdul menatapnya dengan mata basah dan senyum yang belum pernah ia tunjukkan selama ini. "Kita berangkat, Rin. Aku bisa bawa Abi dan Umi ke Baitullah." Rini ikut menangis. Mereka berpelukan di tengah hujan. Sementara Fahri berdiri di ambang pintu sambil menggosok matanya yang mengantuk. Di kejauhan, petir menyambar langit. Tapi bagi Abdul, malam itu adalah fajar. Fajar dari sebuah harapan yang sempat dianggap gila, namun menjadi nyata oleh kekuatan tekad dan cinta seorang anak kepada orang tuanya. Hari-hari setelah pengumuman kemenangan itu terasa seperti mimpi bagi Abdul dan keluarganya. Berita bahwa seorang tukang gorengan dari gang kecil di Jakarta Timur memenangkan undian umroh menjadi perbincangan hangat di kampungnya. Orang-orang yang dulu mencibir kini mulai datang. Ada yang mengucapkan selamat, ada pula yang pura-pura seolah tak pernah meremehkannya. Namun Abdul tak menyimpan dendam. Ia hanya tersenyum, menyalami satu persatu orang yang datang ke rumahnya. Bahkan ia kembali menjajakan gorengan seperti biasa, seakan tak ada yang berubah. Hanya saja, kali ini dengan senyum yang lebih lepas dan langkah yang lebih ringan. Hari itu, saat surat resmi keberangkatan diterima, Abdul duduk bersama Rini di ruang tengah rumah. Di hadapan mereka, 2 orang yang paling ia cintai, Pak Sarwan dan Bu Siti, kedua orang tuanya, duduk dengan mata berkaca-kaca. Keduanya tak menyangka bahwa di usia senja mereka,
Mimpi yang dulu hanya bisa mereka ucapkan di antara bisikan doa, akhirnya akan menjadi kenyataan. "Ayah, Ibu," ucap Abdul perlahan. Ia mengambil 2 paspor yang baru, saja selesai dicetak dan menyerahkannya. "Kita akan pergi bersama." Bu Siti menutup mulutnya, tak sanggup berkata apa-apa. Tangis bahagia meledak begitu saja. Pak Sarwan mengangguk pelan, kemudian mengusap kepala anaknya dengan tangan yang mulai gemetar karena usia. "Anak yang baik, Allah tahu isi hatimu, Nak." Warga kampung yang dulu menyebut Abdul gila, kini menyebutnya barokah. Beberapa mulai termotivasi untuk menabung dan mendaftar umroh. Anak-anak yang dulu mengejeknya kini membantu Abdul mengangkat gerobak. Bahkan Pak RT sempat bercanda, "Mungkin saya juga harus minum kopi tiap hari, Dul, biar bisa nyusul kamu ke Mekah." Tapi lebih dari sekadar sorotan atau kebanggaan, yang paling terasa bagi Abdul adalah damainya hati. Perjalanan panjang yang penuh air mata dan keraguan telah sampai pada jawaban. Ia tidak hanya berhasil mewujudkan impiannya, tapi juga memulihkan kepercayaan orang-orang terhadap kekuatan niat tulus dan doa yang tak putus. Persiapan keberangkatan dilakukan dengan penuh semangat. Rini sibuk mengurus pakaian ihram, sementara Fahri berlari-lari kecil meniru gerakan tawaf dengan tawa lepas. "Abi, nanti di sana kita lihat unta?" "Ya?" tanyanya polos. Abdul hanya mengangguk dan mengelus kepala anaknya. "Kita doakan, semoga nanti kamu juga bisa ke sana, Nak." Malam sebelum keberangkatan, Abdul duduk sendirian di depan rumah. Ia menatap langit penuh bintang. Di tangannya, sebuah botol kopi kosong terakhir yang sengaja ia simpan. Ia tidak meminumnya. Botol itu hanyalah simbol dari harapan yang tak mati walau dicibir. Ia meletakkan botol itu di samping pohon mangga di depan rumah, lalu tersenyum. "Terima kasih, ya," bisiknya pelan. Bukan pada botolnya, bukan pada perusahaan, tapi pada Tuhan yang tak pernah menutup telinga, pada doa yang sungguh-sungguh. Dan keesokan paginya Abdul bersama kedua orang tuanya melangkah dengan kaki yang ringan menuju bandara. Bukan sebagai tukang gorengan yang dianggap gila, tapi sebagai anak yang telah menunaikan cita-cita paling mulia, mengantar orang tuanya ke tanah suci demi satu sujud syukur di hadapan Ka'bah. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu terasa berbeda bagi Abdul. Ia bukan pertama kali menginjakkan kaki di sana, tapi kali ini hatinya tak lagi berat seperti dulu saat harus pulang dari penipuan biro umroh palsu bertahun-tahun silam. Kali ini ia datang bukan membawa harapan yang rapuh, tapi janji yang nyata. Bersama orang tua dan istri tercinta, mereka duduk di ruang tunggu keberangkatan dengan pakaian ihram yang bersih dan hati yang penuh syukur. Di sepanjang perjalanan menuju Madinah, Abdul banyak termenung. Ia menatap jendela pesawat, melihat awan-awan seperti kapas menggulung, dan sesekali memejamkan mata, memutar ulang semua yang telah ia lewati. Panasnya gerobak di siang hari, tangisan Rini di malam hari, tatapan kecewa dari sang ibu saat dulu gagal berangkat, dan tatapan yang sama kini berubah menjadi air mata haru. Sesampainya di tanah suci, Abdul berjalan pelan memegangi lengan ayahnya, sementara Rini menggandeng tangan ibu mertuanya dengan lembut. Saat kaki mereka menginjak pelataran Masjidil Haram, Bu Siti langsung berhenti, menutup mulutnya sambil menangis. "Itu, Dul, itu Ka'bah, itu benar-benar Ka'bah." Pak Sarwan tersungkur dalam sujud syukur. Abdul ikut menunduk. Matanya tak mampu membendung air mata. Dalam hati ia hanya bisa mengucap, "Ya Allah, terima kasih. Terima kasih karena kau beri hamba jalan, bahkan lewat cara yang tak pernah hamba sangka." Malam-malam di Mekah menjadi malam yang paling khusyuk bagi Abdul. Ia menghabiskan waktu dengan berdoa di bawah langit tanah suci.
mengulang-ulang satu doa yang dulu sering ia bisikkan saat menatap tumpukan botol kopi. Ya Allah, jika aku tak bisa memberikan harta, izinkan aku memberikan harapan. Jika aku tak mampu membawa dunia untuk mereka, izinkan aku membawa mereka ke rumah-Mu. Hari-hari ibadah umroh dilalui dengan lancar. Tawaf bersama ayah dan ibu terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk nyata. Rini yang semula pesimis, kini menjadi pendamping setia yang tak lelah mengucap syukur. Mereka bukan hanya menunaikan ibadah, tapi juga menyembuhkan luka-luka batin yang sempat terbentuk karena tekanan dan keraguan. Setelah kembali ke Indonesia, Abdul disambut hangat oleh warga. Sebuah video yang merekam sujud syukurnya di pelataran Masjidil Haram viral di media sosial. Ia diundang untuk bercerita di beberapa tempat, tapi ia tetap memilih hidup sederhana. Gerobaknya tetap berdiri di pojok jalan yang sama, dengan tulisan baru, "Gorengan barokah, doa and kopi mengantarkanku ke Baitullah." Kini banyak pelanggan yang datang bukan hanya karena gorengan Abdul yang lezat, tapi karena cerita dan semangat hidupnya yang menular. Tak jarang, orang duduk hanya untuk ngobrol, bertanya, atau sekadar minta didoakan. Suatu sore, Fahri duduk di bangku kecil di samping gerobak, menggambar Ka'bah di atas kertas. "Abi, kalau aku besar nanti, aku juga mau umrohin Abi dan Ibu." Abdul tersenyum lebar. Ia menatap langit senja dan menjawab, "Kalau niatmu sungguh-sungguh dan doamu tak putus, insya Allah semua mungkin." Dan dengan itu, kehidupan kembali berjalan. Tidak mewah, tidak viral selamanya, tapi damai. Karena harapan yang dulu dianggap gila, kini telah menjadi cerita nyata yang memberi inspirasi bagi banyak hati.